Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mereview tentang bagaimana cara membuat kunci gembok anti maling super kuat dari gembok bekas yang sudah rusak. Jadi gembok yang seperti ini nih rentan sekali rusak. Nah ini perhatikan semua mereknya, ini rentan sekali rusak karena bagian dalamnya hanya terbuat dari plastik, bagian pengunci hanya terbuat dari plastik. Kemudian yang berpegang pada plastik ini cuma plastik kecil seperti ini, jadi rentan sekali rusak. Ketika sudah terkena air hujan, dia rentan karat, ini bagian plastik cepat sekali jebol. Maka setelah jebol kita rubah menjadi seperti ini, kita rubah menjadi kunci anti maling seperti ini. Jadi isinya dalam ini hanya yang seperti ini. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ini kita bikinkan kunci yang seperti ini, kita buat kunci sendiri. Nah, terserah kalau yang bentuk kuncinya terserah mau yang bagaimana, karena ini menggunakan box 12. Dan ini tinggal masuk, kita putar ke kanan kalau untuk mengencangkan, ke kiri kalau untuk mengendorkan. Jadi ini kendor, ini bagian ini, sisi ini, perhatikan yang bagian ujung sini kita potong yang seperti ini lah, seperti ini kita potong yang ini sudah dipotong. Kemudian bagian ini kita buntus seperti ini, tujuannya untuk menahan box 12 nyentol di sini, akhirnya dia terkunci. Jadi cara masukkannya seperti ini, kita masukkan. Ini menggunakan besi plat sekitar ketebalan 2 mili. Kali ini agak kuat juga. Setelah anunya masuk, kita putar ini ke arah kanan. Putar ke arah kanan karena ini kuncinya sudah disetting sesuai yang kita butuhkan. Kita putar ini ke arah kanan seperti ini sampai dia kuat. Nah, maka ini sudah terkunci, dan ini biar dipalu-palu ini tidak akan lepas karena penguncinya box 12 penguncinya. Ini juga jangan lupa sisi ini dikancing semua kelas agar dia tidak goyah. Bagian ini kita kasih box 12, kita double 2 kali agar daraknya lebih panjang, agar lebih kuat. Ini kita bongkar tampilannya dalam, kita keluarkan boxnya, kita coba periksa bagian dalamnya seperti apa. Jadi ini bisa kita katakan juga kunci seumur hidup. Keluarkan, setelah dia keluar ini tampilannya dalam seperti ini. Ujung darat kita gerinda agar ulir ini tidak rusak karena ini yang nyentol di ujung besi ini tadi. Jadi dia nyentolnya seperti ini. Nah, dia masuk seperti ini, ke dalam. Nah, cara kerjanya seperti ini, modelnya di dalam. Ini box 12 2 kali berlapis, smok 12 2 kali berlapis masuk agar kuat. Kemudian kita las lagi ke plat. Jadi nanti ini kalau jadi ini kita tutup semua menggunakan plat. Kemudian bagian ini juga kita tutup menggunakan plat. Cara masuk kuncinya kemana? Ini kunci masuk dari lubang bawah kemudian ke atas, kita bikinkan lubang ke atas kemudian masuk ke pin ini tadi, pin kunci. Jadi ini box 12 juga, cuma kita model seperti ini agar tidak sembarang kunci yang bisa membuka, hanya kunci yang kita ukur sendiri. Ini terbuat dari paku, gagang dari paku. Ini plat tipis, modelnya seperti ini. Kemudian menggigitnya seperti ini. Nah, jadi ini banyak lubang kita bikin, lubang pin agar cepat terpasang, terkonek dengan boxnya. Jangan lupa ini dibulatkan, ulir ini bulatkan agar tidak bisa dibuka dengan kunci 12. Kemudian ini sebentar, jangan lupa ini ditutup dengan plat. Kemudian bagian sini dibuat lagi pin yang hanya ini yang bisa masuk. Jadi tinggal Anda saja bagaimana cara menentukannya. Intinya cara pembuatannya seperti ini. Bagian atas kita lubangi. Kemudian yang jangan lupa tadi bagian sisi kunci ini
bagian ini ada lubang di bagian sini, jadi tidak perlu dibor bagian ininya, tidak perlu dibor, ada lubang di bagian sini, tinggal kita cungkil keluar, kita ketuk-ketuk di sini maka akan kelihatan itu bagian penutup dari sini. Kemudian kita cungkil dari dalam sini, kita betel keluar pelan-pelan karena ini sangat gampang terlepas sampai penutupnya keluar. Karena ini memang di sini sengaja pabrik buat agar ketika kita kehilangan kunci maka kita cungkil bagian sini agar kunci terlepas. Dan saya sarankan untuk tidak lagi membeli kunci-kunci yang seperti ini karena ini menghabiskan biaya. Saya sudah membeli sekian banyak, kemudian belanja online juga sekian banyak kunci-kunci yang orang katakan yang terbaik, ternyata ujung-ujungnya bisa dibobol dan tidak kuat karena penutup bawahnya hanya pakai begini, pakai pin. Ketika orang cungkil ini gampang terlepas. Bagian dalamnya pun penguncinya cuma pakai plastik, jadi sangat tidak kuat. Seperti inilah hasilnya dari kunci gembok anti maling. Jadi pin kuncinya seperti ini, tergantung ya mau buat yang seperti apa. Ini yang saya buat seperti ini. Kemudian di bagian sininya pakai safety juga, pakai pin agar tidak gampang dibobol. Jadi masuknya kunci itu dia miring masuk seperti ini, kemudian bergeser ke sini, baru kita kancing, kita putar. Ukurannya pun kita sesuaikan dengan ukuran ini, jadi tidak gampang orang bobol. Dan di dalamnya ini bau pengancingnya itu bau 12, jadi cukup besar ya, seukuran besi 10 standar sekarang, seukuran inilah. Jadi saya rasa kunci ini cukup aman kalau kita gunakan di ruko atau di rumah sebagai safety, daripada kita membeli kunci-kunci pasaran yang kita anggap kuat, yang alarm atau apa segala macam, itu rentan dengan kerusakan. Karena itu tadi seperti yang saya bilang, ini hanya terbuat dari plastik, jadi kita hanya menghabiskan anggaran saja, sedikit-sedikit rusak, akhirnya banyak yang keluar. Tapi ketika kita membuat kunci sendiri dengan pin kunci sendiri, itu rahasia, orang akan susah membobolnya karena ini terbuat dari besi ketebalan 2 mili dan ini cukup berat. Besi ketebalan 2 mili kita las keliling, kemudian di lubang kuncinya itu kita menggunakan juga pin masuknya, jadi tidak sembarang yang bisa masuk. Obeng tidak bisa masuk, diputar pakai obeng pun tidak bisa karena pakai pin di dalam seperti ini. Dia seperti garpu modelnya pinnya. Tapi itu kembali kepada diri masing-masing, mau pakai model kunci L, mau pakai kunci 12, itu terserah. Cuma lebih aman kalau kita buat kunci agak kecil agar di sini tidak gampang dibobol. Karena kalau bagian sini akan susah dibobol. Mau di apa, mau di palu-palu, mau di apa, ini agak susah. Kecuali patah bau 12-nya baru bisa terbobol. Jadi ini mungkin ide kreatif yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan semoga menjadi pertimbangan bagi kita untuk pembuatan sebuah kunci gembok yang anti maling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.